saya mau langsung ke Bung Harpa tadi. Pertanyaan yang tadi ya, bahwa nggak apple to apple kalau kita melihat di liga-liga di tetangga kita yang memang memperbolehkan 11 bahkan 12 pemain. Ya pertama contoh itu kan nggak selalu harus pasti benar kan, itu dulu gitu. Yang kedua kalau kita lihat Singapura itu kan penduduknya berapa, 5 juta kalau nggak salah. 5 juta itu kan perempuan dan laki-laki ya. Nggak semuanya main bola. Nggak semuanya main bola juga, ada yang kakek-kakek, ada yang bayi gitu. Jadi hanya mungkin yang available untuk main bola mungkin nggak sampai 1 juta. Sementara kita 200 something juta, sangat besar. Jadi kalau kita lihat soal availability pemain ya jelas berbeda. Kalau kita banyak supply pemain lokal sebenarnya yang bisa disumbangkan untuk ke klub gitu. Ya. Jadi bahkan Singapura sendiri ada masanya mereka bergabung ke Liga Malaysia kan dulu, Lion 12 atau apa begitu ya. Jadi menurut saya nggak apple to apple gitu loh. Kita juga punya kebutuhan sendiri, tiap liga punya kebutuhan sendiri. Itu menjadi patokan kita atau menjadi salah satu bahan referensi oke aja. Tapi menurut saya nggak apple to apple dan itu yang tadi saya bilang sebenarnya banyak juga di luar itu PR yang harus kita benahi ya. Soal kebetulan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan Tom Bayer. Kalau nggak salah di Nusantara TV juga sempat zooman. Jadi di luar availability kita yang banyak, ada PR yang sebenarnya harus dibenahi juga soal bagaimana menempa pemain skill itu dari kecil itu benar-benar bagus skillnya. Oh iya. Dan itu dia bilang salah satu yang paling penting itu nahan bola. Dan kapan saya tanya itu mulai diajarin? As soon as they can walk. Jadi dari mungkin umur 3-4 tahun. Nah, jadi kita tuh punya tantangan dari segi kualitas, bagaimana kita punya kurikulum yang bagus. Ya, dan itu harusnya tugas direktur teknik nih yang baru saja ditunjuk Indra Safri, dan juga kuantitas. Nah, kuantitas ini kan kita udah kalah nih sekarang. Walaupun banyak tapi kemudian kerannya itu dipersempit kan dengan kondisi terakhir plus silabus kita yang belum jelas. Jadi kalau saya boleh melihat ya masa depan kita agak sedikit suram nih dengan situasi seperti ini. Walaupun seperti menanam pohon, mungkin bibit yang kurang bagus, penanaman yang kurang maksimal, ya nanti setelah 3-4 tahun baru kita lihat, oh kita mulai kesulitan nyari kiper, kesulitan. Sekarang aja kita udah sulit, nyari striker misalnya, nyari pemain. Nyari gelandang misalnya udah sulit, apalagi dengan situasi terakhir ya. Walaupun numpuk pemain asing semua di situ. Iya pasti. Tuh. Ya. Gimana Bung Topan? Iya, dengan banyak pemain asing itu kan mempersempit juga untuk pencarian pemain-pemain tim nasional, terutama yang ada di lini serang kan kelihatan sekali sekarang siapa kalah. Apalagi sekarang ya kita melihat ya cuma ada Ole di sana yang paling ada yang bagus. Kalau di tim kita semua pemain yang bermain di sayap semua, Egy di sayap, ya kan, Rika Buai juga bisa di sayap, Vano juga bisa bermain di sayap. Jadi kehilangan karena semua sudah pemain-pemain asing yang ada di lini depan untuk striker. Gelandang juga semakin sulit buat kita untuk bisa masuk pemain-pemain kita. Jadi memang ini menjadi problem juga. Karena semakin banyak pemain asing itu ya mereka bisa merebut tempat-tempat utama itu yang ada di sini. Tapi sekarang tinggal pembinaan usia dini aja ditingkatkan untuk ke depan bagaimana untuk bisa mengisi slot ini. Karena saya pikir untuk bersaing dengan pemain senior agak berat, Boy. Nah ini kan alasan dari federasi ini bahwa transfer ilmu dan pengalaman ini terjadi nggak sih yang kita lihat dari musim sebelumnya? Ya itu tadi yang saya katakan ya, kalau memang kita mau transfer ilmu harusnya kan yang jaraknya itu jangan hanya satu level di atas kita kan, harus 2 level di atas kita dan bukan hanya secara skill ya, tapi juga attitude. Ya maaf kita lihat kemarin misalnya pemain asing kita, bukan pemain asing kita tapi pemain asing di Piala Presiden Arema itu Paulinho. Ya ternyata mainnya nggak kalah tarkam juga kan, yang mencederai Ole. Nah kita kan butuh yang benar-benar menjadi role model dari para pemain lokal kita, behaviornya, skillnya, attitude-nya segala macam gitu. Dan maaf ya dalam beberapa kesempatan kelihatannya malah mereka yang terpengaruh dengan kita begitu, dengan behaviornya. Jadi dengan behaviornya mereka yang tadi kita harapkan membawa kedisiplinan. Mungkin hanya ada beberapa pemain dalam tanda kutip ya, pemain dari luar negeri, apakah yang sudah jadi naturalisasi atau yang belum, yang tetap mereka disiplin dengan alam mereka. Salah satu yang saya tahu adalah Lili Pali, walaupun dia lagi off season atau apa, dia tetap latihan, dia tetap jaga asupannya, dan itu bisa dilihat dari kebugaran dia sampai saat ini kan, di usia 35 atau mungkin sudah 36 dia masih tetap masih tetap ada di level tertingginya. Jadi saya rasa ya saya tidak melihat ada transformasi transformasi skill ilmu dari mereka ke kita, dan ini kan udah berlangsung berapa puluh tahun ya sejak Liga 1 itu dibuka ya, Liga Indonesia. Mungkin 30 tahun ya sejak 90-an awal. Ya 30 tahunan ya, skill pemain kita kan nggak beda jauh gitu-gitu aja.
Jadi berarti something wrong nih dengan kebijakan ini yang mungkin orang saya lihat lebih fokus di tataran yang medium up. Tapi untuk grassroots-nya lupa orang nih bagaimana untuk yang tadi saya katakan tadi nahan bola yang baik dari mulai umur 3-4 tahun, kemudian menanamkan disiplin, menanamkan juga etos kerja yang kelihatannya ini nggak mau disentuh sama orang atau federasi. Karena apa? Karena siapapun yang menanam itu dituainya itu mungkin 10 tahun lagi. Jadi mungkin bukan di eranya dia lagi, nggak instan. Jadi mungkin dia merasa ngapain saya fokus ke sana gitu. Seperti itu. Meningkatkan kualitas kompetisi, salah satu juga alasan dari PT LIB. Dengan kedatangan pemain 11 ini. Meningkatkan kualitas kompetisi. Gimana Anda mengukurnya, Bung Ropan? Ya itu kalau bagi klub-klub yang ada papan atas ya oke bagi mereka kan. Dengan ada pemain 11 ini. Karena kompetisi, kalau bicara kompetisi, mereka kan bisa berkompetisi di luar. Di luar. Iya kan? Untuk jatah mereka untuk bermain di luar lebih tinggi. Tetapi kan pemain yang datang, yang sini, yang berkualitas itu yang harus bisa memberikan contoh yang baik. Ya kan? Cara contoh yang baik sehingga liga kita akan jauh lebih bagus juga. Ya kan? Bukan sembarangan pemain yang akan datang. Harus dilihat juga. Itu yang bilang tadi oleh Harpa bahwa kualitas pemain itu harus dicek benar-benar. Ya. Bagaimana dia punya data mereka, kurikulum vitae mereka untuk bisa bermain. Nah, tapi kalau kita bicara dengan 11 pemain, mungkin saja PT LIB ini melihat bahwa kalau bicara kualitas di sini sama seperti liga-liga yang ada di luar. Karena mungkin Thailand juga sudah menerapkan hal yang sama kan. Banyak pemain-pemainnya bermain 10-11 pemain yang bisa bermain. Di luar negeri juga. Kalau di Liga Premier Inggris bahkan City bisa bermain dengan semua pemain dari luar. Liverpool bahkan mungkin cuma sebelum Trent pergi semua mungkin Trent yang bisa ada di situ. Selebihnya tuh 11 semua 10 pemain itu dari luar untuk bisa kan sudah banyak kompetisi yang melakukan demikian. Mungkin itu akan ditiru dilihat. Tetapi kalau kita kan mesti lihat memang step by step pelan-pelan dulu kan. Sebenarnya 8 kemarin sudah bagus. Kalau dipertahankan dulu, jangan terlalu drastis untuk naik ke 11. 8 aja bot-botan bagi klub-klub lain yang ada di bawah untuk bisa mengongkosi atau bisa membayar kontrak dari pemain. Apalagi sekarang naik 11. 8-6 bermain udah bagus. Ini menarik nih. Ada juga impactnya ketimpangan pendapatan dari pemain asing yang 11 dengan pemain lokal yang jarang bermain. Gimana? Ini kan juga bermasalah ini. Akan jadi masalah. Ya di klub. Ya saya rasa nggak mungkin semua bisa mengakomodir 11 plus pemain ya. Saya nggak tahu ya, mungkin seperti Semen Padang, Persi Kediri, Persijap Jepara yang baru promosi. PSIM. I don't think they can afford 11 pemain asing ya. Saya nggak tahu. Let's say mungkin 100 pemain asing mungkin 2-3 miliar. Kali 10 udah 20-30 miliar hanya untuk pemain asing mereka. Tapi ya mungkin ya kalau saya melihat itu sudah terjadi. Sudah tidak bisa mundur lagi. Mungkin kalau saya bisa memberikan gambaran buat tim-tim yang dananya terbatas. Mungkin ada blessing in disguise juga. Mereka ya udah manfaatin aja pemain yang ada. Nggak apa-apa, buktikan. Kadang-kadang pelaut hebat lahir di lautan yang ganas kan. Ini kan lautan yang ganas nih. Mungkin ketemu tim seperti Persib atau Dewa United atau Bali atau Persija yang punya 6-7 pemain asing. Ya tapi kalau mereka bisa memaksa pemain asli mereka, pemain lokal untuk bisa compete, untuk mereka bisa memotivasi, ya saya pikir akan ada buahnya juga gitu. Memang terkesan gampang kita ngomong, tapi itu adalah situasi yang orang nggak bisa pilih. Ya tadi seperti Persijap Jepara, dia dengan segala hormat ya, saya rasa mereka sulit untuk mengakomodir 11 pemain. Ya udah pakai aja pemain lokal. Tapi bagaimana mereka bisa memotivasi para pemain ini, jadikan situasi yang tidak menguntungkan ini sebagai motivasi untuk membuktikan. Mungkin itu aja yang bisa mereka lakukan. Karena nggak semua dalam di dunia ini bisa yang sesuai yang kita inginkan. Ini gitu. juga mungkin salah satu pengaruhnya di ruang ganti. Bayangkan tidak dengan menumpuknya pemain asing di situ. Suasana ruang ganti, belum lagi pelatihnya. Kalau nggak salah pelatihnya asing semua. Musim lalu kan hanya coach Imran aja. Sekarang pasti asing semua yang lebih banyak di dalam. Itu yang membuat memang banyak pemain-pemain asing juga yang ada di gimana Bung Ropan? dalam suatu Ruang tim. ganti pasti akan terasa juga perbedaannya. Iya pastilah. Kalau bicara perbedaan kan pasti. Semua sudah banyak pemain yang ada di dalam, semua pemain asing. Pelatih juga pelatih asing. Pasti perbedaan berpengaruh sekali. Asisten juga mungkin mesti asing. Pasti akan berpengaruh di sini. Tapi kalau apa bilang tadi memang memanfaatkan pemain-pemain lokal yang ada untuk meningkatkan mereka, itu ya tantangan buat mereka kan, pemain muda ini untuk bisa membuktikan. Tetapi di satu sisi untuk menjadi juara saya pikir berat untuk ini hanya mereka yang ada di level atas yang secara bergantian itu bisa menjadi
juara Om Boy. Itu yang memang membuat bahwa persaingan memang ada gap di sini yang bisa mereka terjadi. realistis loh, Bong. Ya kan, untuk target tuh masuk 5 besar pun. Untuk bertahan aja udah bagus. Iya. Nah ini yang kadang-kadang jadi masalah kan kalau kita tarik ke fans ini kadang-kadang mereka nggak mau terima kan. Saya selalu mengatakan ada 18 tim, nggak mungkin 18-nya juara. Itu dulu. Jadi kita mesti berkaca juga nih. Setiap tim itu dia harus melihat juga nih kekuatan dan kelemahan klubnya masing-masing. Oh kelihatannya klub ini misalnya baru promosi, keuangannya kurang bagus. Ya udah, kita mesti realistis juga bahwa target yang paling realistis ada bertahan di Super League misalnya atau Liga 1 kan. Iya. Apalagi dengan tadi ketambahan pemain asing yang nggak bisa diakomodir oleh klub kecil. Jadi ya itulah situasi yang harus kita hadapi menurut saya, Bung Boy. Satu lagi, Bung Ropan, kita akan sulit mencari lokal hero, betul nggak? Udah pasti. Iya, agak sulit. Kalaupun ada satu-satu. Iya. Satu-satu. Kalau kemarin kan waktu Persibaya ada muncullah Marcelino. Ferdinand itu muncul, tapi dia sudah keluar. Ya memang ini berat, apalagi pemain muda ya untuk soal lokal hero pemain muda agak sulit memang. Itu dia pemain muda maksudnya. Kalau pemain sudah level mungkin sudah lebih di atas 25-26 banyak gitu. Egy kan banyak lah, Sayuri bersaudara itu kita bisa lihat. Tapi mungkin di bawah 25 tahun yang kita bisa berharap yang akan muncul ya hanya beberapa yang bisa kita lihat. Kalau yang ada di U23 saat ini, kalau diberikan kesempatan juga, misalnya di PSM ada Victor Detan yang bisa muncul, yang kita akan tunggu. Sebenarnya ada hoki yang diharapkan, tapi kan sudah turun dengan Sleman di degradasi di Liga 2, Om Boy. Ya, jadi memang sulit. Kalau di Persib memang ada Robi Darwis misalnya, Kakang Rudianto. Tapi kan mereka itu kan terasa karena juga pengaruh main asing juga bisa jadi mereka termotivasi juga kan. Dan tergantung coachnya untuk memberikan kesempatan dia bermain. Kalau coach itu memberikan kesempatan main, dia berani dengan pemain muda. Itu oke. Di Dewa United kita bisa lihat Septian dikasih kesempatan untuk bisa bermain. Egy diberikan kesempatan. Ini yang lebih ironis lagi nih, Bu. Saya menggambarkannya. Akan banyak pemain muda atau pemain lokal kita yang justru main di Tarkam. Iya, betul. Nah, berarti gradasinya kan turun. Maaf ini. Saya katakan gradasinya kan turun ya. Iya. Yang tadi jadi Liga 1 dia main terus kesempatannya terhempit, dia kan turun ke Liga 2. Iya. Pasti kan begitu kan? Iya. Karena dapur harus ngebul kan? Iya. Liga 2 turun ke Liga 3. Nah, Liga 3 itu tadi mungkin turun ke Tarkam di jadinya. Nah, ya itulah situasi yang harus kita hadapi, suka atau nggak suka. Belum lagi kalau kita lihat para pemain muda yang saat ini mungkin di U13, U14, U12 atau U16, mungkin dia udah mulai melihat kayaknya makin susah nih harapan untuk bisa makan di sepak bola. Ya karena kan makin kecil kesempatannya. Nah, secara mental itu saya nggak tahu ya. Saya rasa sih ada pengaruhnya juga ya dengan makin sempitnya keran untuk menembus pemain senior. Karena selama ini pun di tim nasional kita juga udah tahu kan banyak pemain pemain diaspora ini kan juga satu, walaupun ini mungkin akselerasi beda lah, tapi akhirnya setiap sudut ini kita seperti dimampetin gitu loh untuk kesempatan bagi para pemain kita bangkit gitu. Tapi sekali lagi kita nggak tahu ya apakah memang ada tujuan lain dari LIB ya, walaupun LIB ini organisasi sendiri tapi kan ini sebenarnya quote by quote operator dari PSSI ya. Iya. Apakah memang mereka ada tujuan lain yang nanti baru kita lihat, oh ternyata maksudnya ini kita nggak tahu. Tapi kalau dari yang saya lihat kacamata saat ini, ya banyak tantangan dan pertanyaan yang harus dijawab sih menurut saya itu. Mungkin kalau perlu saya tambahkan ya, yang harus dilihat oleh LIB di sini bagaimana meningkatkan juga soal hadiahnya. Jangan 3M. Sementara setiap klub itu mengeluarkan puluhan M. Piala Presiden aja 5,5 M ya, Bro. 100 M. Kalau mungkin hadiahnya sekali dapat 15 atau 20 M untuk juaranya, itu kan luar biasa. Ada peningkatan cuma 3 M. Sementara kan tidak sebanding dengan pengeluaran klub-klub. Di bawah pun pengeluaran itu jauh, bisa atas 10 M. Belum dia akan transportasi, naik pesawat, akomodasi dia bayar gaji pemain, pelatih, apalagi pemain asing. Even cuma 5 pemain asing 5, itu bayarnya besar juga, Om Boy. Dengan hadiah tidak sesuai. Kalau di luar negeri kita bisa melihat hadiahnya. Piala Dunia antar klub, itu luar biasa hadiahnya. Coba hadiahnya 15-20 M. Juara 2-nya kasih 10 M. Itu baru kompetisi yang baik. Itu yang harus dipikirkan. Oleh, sekarang Piala Presiden, cuma 3 kali main, 4 kali main, udah dapat 5,5. Juara 2-nya udah 3 M. Yang masuk final udah aman, udah 3M. Sementara kita perlu berjibaku 8 bulan, 9 bulan. Kan itu sampai bulan Agustus. Kalau kita mulai Agustus sampai bulan Mei, 9 bulan. 3M cuma. Bertahun sementara klub mengeluarkan jor-joran
sampai puluhan M. Jadi tidak sebanding. Hadiahnya itu harus tingkatkan, baru memang naik kalau bicara mau kualitas kompetisi yang bagus. Iya kan? Itu harus dilihat juga. Jangan hanya melihat di satu sisi pemain asing yang diperbanyak. Dan juga kalau bicara ini, Bung Ropan, bicara tadi financial, karena kan nggak ada entitas di dunia ini, mau entitas politik, agama sekalipun kan pasti butuh financial. Tadi kan udah Bung Ropan sudah memaparkan. Misalnya soal fans away, ini kan juga penting nih untuk pemasukan klub. Nah ini juga harus diperhatikan. Kemudian kualitas lapangan juga, kita tahu selama ini banyak sekali yang kurang bagus. Jadi hal-hal mendasar, saya sepakat apa yang dikatakan Bung Ropan. Ini sebenarnya juga, ini yang justru perlu dibenahi sebenarnya. Jadwal yang konsisten dan segala macam, keamanan, tadi kembali lagi soal fans away, ini kan banyak dikeluhkan juga kan. Kemudian kualitas broadcasting yang bagus, yang akhirnya ujung-ujungnya bisa meningkatkan financial club juga. Ini yang menurut saya agak skip diperhatikan oleh LIB sebagai operator. Oke, kita break dulu, Bung Arpa dan juga Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.